Siapa yang dalam hatinya Allah dan Rasul cukup, maka Allah akan memberikannya kecukupan dari segala sesuatu. Gak ada harta, Allah kasih dia rasa cukup. Sakit, Allah kasih dia rasa cukup. Sendiri Allah kasih dia rasa cukup. Yang membuat kita sengsara itu bukanlah kita kekurangan harta, bukanlah kita sendiri, bukan kita dalam keadaan susah atau banyak penyakit. Yang membuat kita sengsara itu hati kita tidak cukup merasa bahagia. Terlalu kecil ruangnya untuk kebahagiaan sehingga kita selalu merasa hampa. Sedangkan orang yang Allah cukupkan, mungkin dia adalah orang yang Allah uji dengan penyakit sekian belas tahun tidak sembuh seperti Nabi Ayub. Mungkin dia orang yang Allah uji dengan kehilangan orang-orang yang dia cintai seperti Nabi Yakub. Mungkin dia adalah orang yang diuji dengan harus meninggalkan orang yang paling dia cintai seperti Ibrahim. Tetapi Allah cukupkan hatinya dengan kebahagiaan. Hasbunallah. Tidak ada yang lebih berharga bagi kita daripada Allah. Maka siapapun yang memberikan hatinya lebih dulu kepada makhluk sebelum kepada Allah dan Rasul, siap-siaplah untuk sengsara dan kecewa. Berikan hati kita kepada Allah dan Rasul. Setelah itu Allah yang akan memberikan hati itu kepada orang yang paling layak untuk kita. Jadikan Allah dan Rasulullah itu cukup dalam hati kita. Setelah itu Allah akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Masih ingat kisah kaum Ansor setelah perang Hunain? Perang Hunain itu terjadi setelah perang apa? By the way, perang Hunain namanya. Terjadi setelah perang Fathu Makkah. Jadi Nabi habis Fathu Makkah, kemudian Nabi ekspansi lagi ke daerah Ji'ronah sampai ke Taif. Sekarang tuh jadi salah satu tempat untuk memulai umroh atau mikot, yaitu di Ji'ronah, sekitar 30 menit dari kota Mekah. Setelah selesai perang Hunain, kaum muslimin itu mendapatkan ghanimah yang sangat banyak, hampir sebanyak perang Khaybar. Jadi dua perang yang paling besar ghanimahnya itu, satu perang Khaybar dan di bawahnya perang Hunain. Ribuan ekor onta, ribuan domba, ribuan kuda dengan alat-alat perang yang berharga, kemudian juga berhala-berhala yang terbuat dari emas dan perak, itu ditinggalkan di medan perang dan diambil oleh kaum muslimin. Mungkin ratusan miliar. Ketika mendapatkan semua ghanimah itu kemudian dikumpulkan di sisi Rasulullah, karena yang membagikan ghanimah cuma Rasulullah waktu itu. Tiba-tiba Rasulullah memanggil Abu Sufyan, orang Mekah yang baru masuk Islam. Ya Abu Sufyan, ambillah onta yang kamu suka, 100 ekor onta. Abu Sufyan mengambil 100 ekor onta dan mengatakan, saya merasa nyaman sekali dalam Islam. Bagi dia, kenyamanan dalam Islam itu masih diukur dengan harta. Ini namanya mu'allaf, orang yang dibujuk hatinya dengan harta. Abu Sufyan senang membawa 100 ekor onta. Kata Rasulullah, cukup ya Abu Sufyan? Cukup ya Rasulullah, cuman kalau ada lebih boleh sih. Dikasih lagi 100 ekor onta, sampai Abu Sufyan mendapatkan lebih dari 200 ekor onta. Panggil lagi tokoh-tokoh Quraisy yang lain yang baru masuk Islam, dikasih lagi 100 ekor onta. Hampir semua orang Mekah itu mendapatkan onta yang lebih dari 10 ekor onta. Bahkan tokoh-tokohnya itu mendapatkan ratusan ekor onta. Setelah semuanya dibagi, ghanimah habis. Onta, domba, kuda, berhala yang terbuat dari emas dan perak, dibagi semuanya kepada orang Mekah dan sedikit orang Muhajirin. Orang Ansor gak dapat apa-apa. Orang Ansor jangankan onta, ayam atau bebek aja gak dikasih. Coba, gak dapat apa-apa tuh. Batu akik, cincin batu akik aja gak dikasih. Padahal cincin batu akik itu banyak dari tubuh-tubuh orang-orang kafir yang terbunuh. Akhirnya ambil batu akik atau apa. Batu akik kan mahal tuh dulu. Wah, gak dapat apa-apa sama sekali. Sehingga akhirnya orang Ansor desas-desus, mulai komplain, mulai komen. Apa komplainnya? Rasulullah mah kalau udah ketemu dengan keluarganya lupa sama kita. Satu orang yang ngomong kayak gitu, yang lain bilang, benar gitu. Akhirnya semuanya juga, oh iya benar ya Rasulullah. Ini gara-gara satu orang nih, was-wasah nih, yuwaswisu fi sudurin nas. Akhirnya yang lain juga ikut kayak gitu. Iya ya, saya gak kepikiran sampai kayak gitu, ternyata Rasulullah bisaan ya, gitu-gitu. Akhirnya semuanya pada orang-orang Ansor desas-desus, mereka mengeluhkan ketidakadilan Rasulullah dalam membagi ghanimah. Sampai akhirnya desas-desus ini hampir membuat mereka demo gitu. Bayangin orang Ansor pengen demo, turun jalan yuk rame-rame. Siapa nih kira-kira yang jadi koordinator lapangan Korlap? Ternyata sebelum mereka udah nyentuhin Korlap, Rasulullah dengar desas-desus kaum Ansor. Langsung dikumpulkan kaum Ansor. Dikumpulkan semuanya, Rasulullah bilang gini, ya ma'asyara Ansor, apa yang kalian katakan di belakangku, kata Rasulullah. Ya gak berani atuh ya kalau Rasulullah udah ngomong gitu, diam aja. Ya ma'asyara Ansor,
Aku sudah mendengar apa yang kalian katakan nih. Sebentar lagi ya sebelum azan, biar kita tuntasin adegannya. Ya ma'syara Ansor, aku dengar apa yang kalian ucapkan di belakang. Tapi wahai ma'syara Ansor, bukankah dulu kalian itu orang-orang yang kufur kepada Allah, lalu aku datang membawa iman kepada kalian? Bukankah dulu kalian bermusuh-musuhan saling membunuh, lalu aku mempersaudarakan kalian? Bukankah dulu kalian berada di tepi jurang neraka, lalu aku selamatkan kalian? Bukankah dulu kalian adalah orang-orang yang hampir saja celaka, lalu aku memberikan kepada kalian cahaya dari kegelapan? Ya ma'syara Ansor, apa yang kalian katakan di belakangku? Tiba-tiba salah satu dari lelaki Ansor berdiri dan mengatakan, ya Rasulullah, kami tahu jasamu betapa besar bagi kami ya Rasulullah. Tapi ya Rasul, bukankah dulu engkau terusir lalu kami terima engkau di kampung kami? Balas nih. Bukankah engkau dulu sendiri lalu kami menjadi keluargamu? Bukankah engkau datang dalam keadaan tidak punya apa-apa, kami serahkan seluruh harta kami untukmu ya Rasul? Bukankah ketika engkau berperang kami yang membelamu, bahkan banyak dari kami yang syahid demimu ya Rasul? Balas. Setelah selesai itu Rasulullah mengatakan, ya ma'syara Ansor, bagaimana pendapat kalian? Jika orang-orang Mekah itu pulang ke kampung halaman mereka membawa sampah-sampah dunia, dan kalian pulang ke kampung kalian membawa Allah dan Rasul, tidakkah kalian rela? Langsung mereka berteriak, kami rela Allah dan Rasul. Biarkan mereka membawa pulang sampah-sampah dunia, kita dapat Allah dan Rasul. Allahu Akbar. Semuanya semangat dikasih Allah dan Rasul. Kalau kita disuruh pilih kayak gitu, ya Rasulullah, Allah dan Rasul plus harta juga ya Rasulullah. Itu mah kita ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan setelah salat Isya. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita masih berbicara tentang kisah-kisah bagaimana orang-orang salih merasa Allah dan Rasulullah itu cukup bagi dia dan tidak ada lagi yang membuat dia gelisah setelah Allah dan Rasul. Tidak ada lagi yang membuat dia kekurangan setelah Allah dan Rasul. Tidak ada lagi yang membuat dia sedih setelah Allah dan Rasul. Segala yang dia harapkan dalam hidup adalah ridho Allah dan Rasulullah. Segala yang dia cari adalah ridho Allah dan ridho dari Rasulullah SAW. Sehingga dia berusaha siang dan malam mencari ridho Allah dan berusaha siang dan malam untuk mengikuti dan meladani Rasulullah SAW. Sampai kisahnya itu hal-hal yang menakjubkan, betapa mereka mencintai Allah dan Rasulullah itu dalam adegan-adegan yang menurut kita kadang agak aneh gitu. Seperti Imam Ibnu Taimiyah ketika beliau ditangkap, beliau tenang. Lalu ketika di dalam penjara beliau dikurung sendiri, beliau tenang. Ketika beliau dibiarkan kelaparan, beliau tenang. Ketika beliau dibuat tidak bisa tidur, beliau tenang. Bahkan ketika beliau mau dihukum mati digantung, beliau tenang. Sampai orang-orang penasaran dan bertanya kepada Ibnu Taimiyah, kenapa engkau tenang sekali menghadapi semua ujian ini? Apa kata beliau? Ketika saya dikurung, maka saya menganggap diri saya sedang berduaan dengan Allah. Dan itu membuat saya tenang. Ketika saya tidak bisa tidur, maka saya sedang menganggap saya sedang qiyamul lail dan menghadap Allah yang turun ke langit dunia setiap malam. Dan itu membuat saya tenang. Ketika saya lapar, saya menganggap saya sedang berpuasa karena Allah. Dan itu membuat saya tenang. Dan kalau mereka mengancam saya untuk dibunuh, saya anggap saya mendapatkan keistimewaan syahid di jalan Allah. Dan itu pun membuat saya tenang. Jadi tidak ada satupun masalah di dunia itu yang membuat dia gusar atau membuat dia panik, membuat dia putus asa. Karena selalu dia merasa bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kita Allah. Teman-teman pernah gak ngerasain kalau misalnya naik motor yang biasa pakai helm, sesekali naik motor jalan jauh gak pakai helm, kira-kira ngerasa khawatir nggak? Hariwang nggak tuh? Hariwang kan? Hariwangnya bukan karena takut kecelakaan, takut ada razia. Terus ketika jalan pakai helm, helmnya tuh yang udah standar SNI misalnya, udah bagus, rasanya gimana? Merasa lebih tenang dengan pakai helm? Tawakalnya kepada helm. Jalan, mobil kita tuh ada asuransinya.
dengan jalan dengan mobil tidak ada asuransinya, secara normal lebih nyaman yang mana? Yang ada asuransi. Perasaan tenang, perasaan cukup, perasaan tidak khawatir karena pakai helm, karena pakai asuransi, karena jalannya dengan seorang teman yang badannya gede misalnya. Jalan kita kemana gitu ya, ke tempat-tempat umum yang kadang-kadang kita nggak tahu ada orang macam-macam, tapi kita jalannya tuh bareng teman yang dia tuh sebutlah kolonel muda, pakai baju loreng, dia bawa pistol kemana-mana, jalan sama dia. Kita kan agak kebawa-bawa gaya-gaya dikit ya, soalnya ada teman. Begitu dia nggak ada, ciut langsung gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena merasa tenang, cukup dengan ada orang-orang yang kita anggap bisa melindungi kita, dengan ada hal-hal yang bisa melindungi kita. Apakah kalau kita membaca doa ketika kita meninggalkan rumah kita ngerasa tenang seperti pakai helm? Kalau belum baca doa, astagfirullah, ternyata saya belum baca doa. Subhanalladzi sakharana hada. Pas sudah selesai baca doa, udah tenang nih. Nyetirnya tenang nih. Kenapa? Udah baca doa. Nyetirnya tenang. Kenapa? Karena udah tawakal sama Allah. Ninggalin keluarga tenang. Kenapa? Karena udah baca doa. Ya Allah, saya titipkan keluarga saya kepadamu. Engkau sebaik-baik penjaga. Udah pergi tenang. Walaupun kita agak-agak sering dengar berita buruk tentang kondisi di lingkungan kita, tapi begitu kita baca doa jadi tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Itulah orang yang menjadikan Allah hasbi Allah. Terus kalau ada masalah diingatkan, tenang aja lah, kita serahin aja sama Allah. Oh iya ya, serahin sama Allah, gampang lah kalau kayak gitu mah. Udah ngelibatin Allah jadi tenang. Itu berarti hasbi Allah. Sehingga kalau ada masalah sedikit, udah serahin aja sama Allah. Ya udah, tenang. Udah ntar Allah yang balas. Oh, sebaik-baik Allah sebaik-baik pembalas. Balasannya jauh lebih baik daripada balasan manusia. Tenang. Kenapa bisa merasa tenang? Karena di hatinya itu hasbi Allah, cukup Allah, dan yang lain itu nggak akan pernah memberi kecukupan buat kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saya beberapa kali pernah misalnya harus pergi malam-malam. Bukan perjalanan saya yang saya khawatirkan, tapi keluarga yang saya tinggalkan. Ini gimana nih keadaan keluarga di lingkungan yang mungkin beberapa tetangga pernah kemalingan misalnya. Dan tidak ada laki-laki di rumah, saya pergi. Atau namanya walaupun ada laki-laki juga, namanya perampok mungkin rame-rame. Atau habis kejadian, ada rasa khawatir kan? Tapi saya harus pergi malam-malam karena ada acara qiyamul lail atau acara itikaf. Begitu keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Subhanalladzi sakharana hadza, sampai kalimat ya Allah aku engkau anta sahibu fis safar wal khalifatu lil fil ahl. Engkau teman dalam perjalanan dan penjaga untuk keluarga yang saya tinggalkan. Itu jadi tenang. Kalau kita merasa dizalimi oleh orang lain, kita berdoa ya Allah beri saya ganti yang lebih baik, tenang. Pokoknya kalau udah melibatkan Allah jadi tenang gitu. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, itu baru namanya hasbi Allah. Dan Allah bilang, ana inda dhanni 'abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, Allah seperti yang kita persangkakan. Apalagi sih yang membuat kita khawatir setelah Allah? Apalagi sih yang membuat kita merasa kekurangan setelah Allah Subhanahu wa taala? Jadi, jadikanlah Allah segalanya dalam hidup kita, cinta kita yang paling sejati dan yang paling besar di dalam hati kita. Allahu Akbar. Kenapa demikian? Kenapa Allah harusnya yang paling kita cintai dalam hidup kita, kemudian Rasulullah SAW, baru yang lain-lain. Yang lain mah yang kesekian lah. Termasuk keluarga kita, termasuk anak kita, termasuk istri dan suami kita, termasuk orang tua kita, harta kita. Itu mah yang kesekian. Nomor satu Allah dan Rasul. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih mencintai kita seperti cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Nah setelah itu tidak ada yang mencintai kita seperti cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya. Tahu gimana cinta Rasulullah kepada kita? Salah satu di antara cinta Rasulullah kepada kita yang gak bisa digantikan oleh siapapun, termasuk oleh orang tua kita. Ayah ibu kita gak bisa mencintai kita seperti cinta Rasulullah. Pasangan kita yang katanya sehidup semati gak bisa mencintai kita seperti cintanya Rasulullah. Gimana cintanya Rasulullah? Nanti di padang mahsyar
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni." Hari ketika seorang ayah lari dari anaknya, seorang suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya, anak lari dari orang tuanya, pasangan lari dari pasangannya, sahabat lari dari sahabatnya. Likulli imri'in yawma idzin, pada hari itu semua orang sya'nun yughni, sibuk ngurus diri sendiri, kecuali satu orang. Semua orang, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi semua anbiya dan semua manusia pada hari itu yauma idzin sya'nun yughni. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Semuanya sibuk dengan diri sendiri. Udah lupa tuh. Kita dikuburin satu liang lahat dengan pasangan sejati kita, tapi pas kita bangkit kita nggak akan lihat ke sebelah kanan kiri kita. Dia juga nggak usah kegeeran, dia juga akan ngeliat kita kok. Saya nggak akan lihat dia, tapi dia pasti ngelihat saya nih. Nggak usah GR. Di hari akhirat tuh nggak perlu GR, karena dia juga nggak bakalan lihat, nggak akan ingat mau kita tuh. Kita lihat, misalnya kita manggil dia panggilan kesayangan kita, Beb, say gitu ya, say, gini panggil dia pergi aja tuh. Kenapa nih orang pergi? Jangan-jangan dia udah lupa ingatannya, belum balik, soalnya udah kelamaan tidur di dalam kubur gitu misalnya. Nah, likulli imri'in yawma idzin sya'nun yughni, nggak peduli, dia ngelihat kita. Dia tahu ini suami saya nih, dia tahu ini anak saya ini, dia tahu ini orang tua saya, dia tahu bahwa dia adalah kekasih kita adalah kekasihnya. Dia tahu, tetapi saking takutnya dia terhadap dirinya dan saking dia mementingkan dirinya pada hari itu dia nggak peduli dengan kita. Bahkan nauzubillah, kalau kekasihnya di sebelah diseret oleh malaikat dia nggak akan nolong kita dia mah. Dia yang penting selamat. Saya udah selamat. Kekasihnya ya terserah. Nanti kalau dia udah beres, baru nanti dia itu juga nggak semua orang bisa seperti itu. Tapi Rasulullah satu-satunya orang yang pada hari itu yang sangat sibuk mondar mandir, sibuknya luar biasa, cuma satu orang, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sibuk banget. Gimana sibuknya Rasulullah? Ketika lagi di padang mahsyar, Rasulullah langsung mencari mana umatku. Dia cari, siapa kamu? Umat Muhammad. Sini. Siapa kamu? Umat Muhammad. Kumpulin semuanya umatnya. Kemudian Nabi sujud kepada Allah dengan sujud yang sangat lama. Sampai Allah mengatakan, ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu. Sal tu'tah, minta akan saya beri. Bangkit dari sujudmu. Ya Allah, saya tidak akan bangkit dari sujud saya sebelum saya mendapatkan apa yang engkau janjikan. Wahai Muhammad, minta. Ya Allah, berikan saya kesempatan untuk memberi minum kepada umat-umat saya. Mereka kehausan, ya Allah. Kasihan mereka di bawah terik matahari. Akhirnya Allah mengatakan, ya Muhammad, ini telaga Al-Kautsar, beri minum kepada umatmu. Panggil, wahai umatku. Sampai Rasulullah ditanya oleh Fatimah, ya ayah, nanti di padang mahsyar, kalau saya pengen ketemu ayah, ketemu di mana? Wahai Fatimah, sesungguhnya aku ada di telaga Kautsar dan memberi minum kepada setiap umatku. Datanglah ke telaga Kautsar. Rasulullah padahal dijamin masuk surga, surganya Firdaus. Ngapain tuh capek-capek ngurus, kita pergi aja ke surga Firdaus menikmati hidup. Tapi beliau gak rela, ditampakkan ke hadapan beliau, ini Firdaus, ini surgamu wahai Muhammad. Nabi Muhammad gak akan tersenyum sedikit pun. Beliau nanya, umatku di mana ya Allah? Ini Firdaus, umatku di mana ya Allah? Mereka di padang mahsyar, langsung balik lagi keluar dari surga coba. Keluar dari surga cari, terus memberikan minum satu persatu. Bahagia banget, ketemu umatnya tuh kayak ketemu kekasih lama, kasih minum. Kasih minum. Setelah minum satu teguk, kita gak akan haus lagi selama-lamanya. Ketika seorang ayah, ibu, kekasih meninggalkan kita, Rasulullah mencari kita. Di mana fulan? Di mana fulan? Honda Spasi motor. Honda Space motor D4541 harap dipindahkan. D811NN juk putih di depan pintu gerbang, segera dipindahkan. Cek. Tadi sampai di mana? Sampai spasi. Coba aja nih. Apa? Oh ya, sampai telaga Kautsar. Rasulullah SAW ya,
Jadi ketika semua orang ngelupain kita, dan gak salah mereka ngelupain kita karena kita juga ngelupain mereka. Jadi jangan ke istri ya ngomongnya, Mama, Papa gak akan cinta-cinta banget sama Mama. Kenapa Papa? Nanti Mama pasti akan ngelupain Papa. Enggak kok Papa, gak akan lupa. Lupa. Kapan Pak? Nanti di akhirat. Oh iya, Papa juga gitu kan? Iya sih. Di situ emang semua orang saling melupakan, dan saling melupakan itu bukan karena Allah mencabut memori dan ingatan kita, karena memang kita mementingkan diri sendiri kecuali Rasulullah SAW. Di mana umatku ya Allah? Kasih minum satu-satu. Setelah dikasih minum, Rasulullah SAW sujud lagi. Ya Muhammad, kenapa engkau sujud? Sujudnya lama banget sambil menangis di hadapan Allah. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Terus Allah mengatakan, bangun ya Muhammad, aku berikan apa yang kau minta. Ya Allah, selamatkanlah umatku dari sirat. Langsung Nabi meminta kepada Allah kayak gitu, kata Allah, maka tunggulah mereka di ujung sirat. Nabi menunggu kita di ujung sirat sambil mengatakan, Allahumma salim salim, Allahumma salim salim. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Maka yang amalnya banyak dia lewat. Ada juga yang jatuh ke dalam neraka. Rasulullah ketika tahu umatnya masih banyak yang di dalam neraka, langsung sujud lagi di hadapan Allah. Sujud yang sangat lama. Allah mengatakan, ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu, apa yang kau inginkan? Ya Allah, selamatkanlah seseorang dari api neraka yang di dalam hatinya ada iman walaupun sekecil biji kurma. Akhirnya kata Allah, selamatkan mereka yang ada iman sekecil biji kurma di dalam neraka. Nabi langsung pergi ke pintu neraka, mencari umatnya. Wahai malaikat, cari umat saya yang ada iman sekecil biji kurma dan selamatkan mereka. Dikeluarin. Ketika ketemu dengan Rasulullah, mereka dalam keadaan habis disiksa luar biasa. Wajah mereka, tubuh mereka rusak parah. Rasulullah melihat mereka dengan air mata kasihan, memeluk mereka, dipersilakan masuk ke surga. Setelah selesai, udah gak ada lagi, malaikat udah gak ada lagi. Balik lagi ke hadapan arasy Allah. Di bawah arasy Allah, Nabi sujud lagi yang lama. Dalam sujud lama itu kemudian Nabi menangis. Allah berkata, ya Muhammad, kenapa menangis? Ya Allah, selamatkanlah umat saya dari api neraka yang mereka di dalam hatinya ada iman sekecil biji jagung. Sekecil jagung. Kata Allah, aku izinkan. Akhirnya Nabi Muhammad lari lagi ke neraka. Wahai malaikat, keluarkan yang ada iman sekecil jagung. Keluar lagi sekian ribu, sekian juta umat Nabi Muhammad. Udah selesai semua, udah gak ada sisa. Balik lagi di bawah arasy Allah. Sujud lagi yang lama. Nangis lagi sepanjang waktu yang cukup lama. Sampai Allah bertanya, ya Muhammad, bangkit. Apa yang kau inginkan ya Allah? Keluarkanlah umatku yang di dalam neraka, yang di dalam hatinya ada iman sekecil biji sawi, zarrah. Kata Allah, aku izinkan. Lari lagi ke neraka, selamatin lagi. Balik lagi, sujud lagi, ya Allah. Kata Allah, ya Muhammad, apa lagi ya Muhammad? Bukankah aku sudah menyelamatkan banyak dari umatmu? Ya Allah, demi kasih sayang yang engkau miliki, selamatkanlah umatku yang mereka tidak punya amal kecuali hanya mengatakan la ilaha illallah. Kata Allah, aku izinkan. Nabi Muhammad kemudian lari ke neraka menyelamatkan kita dengan seizin Allah. Makanya Nabi mengatakan, katakan la ilaha illallah, baru aku bisa menyelamatkan kalian. Ketika ketika pamannya mau meninggal, apa kata Nabi? Wahai paman, ucapkan kunci surga la ilaha illallah biar aku bisa nyelamatin paman. Walaupun gak ada amal sama sekali, tapi pamannya dengan takdir Allah tidak mengucapkan. Sibuk Rasulullah sepanjang padang mahsyar yang panas, kemudian di sirat, kemudian di depan pintu neraka, terus sibuk untuk memikirkan ummati, ya Rabbi, kaifa ummati, gimana umatku ya Allah. Rasulullah hanya membukakan pintu surga untuk kita, tapi beliau tidak masuk surga. Kita yang disuruh masuk surga, beliau keluar lagi, sibuk lagi dengan yang lain. Kita yang difikirkan oleh Rasulullah SAW. Apakah orang tua kita bisa melakukan itu nanti di akhirat? Tidak. Cinta yang paling besar dari Rasulullah. Gak lupa sama kita, kenal juga enggak. Bahkan kita berselawat kepada beliau aja males. Beliau tidak menyelamatkan, ya Allah selamatin aja orang yang berselawat kepada saya. Yang gak mau selawat gak usah. Enggak. Yang ada iman sekecil zarrah, yang ada iman sekecil jagung, yang ada iman sekecil biji kurma. Gak masalah, yang penting umatku ya Allah, selamatkan mereka. Sampai pernah orang kalau sakaratul maut itu kan sakitnya luar biasa ya. Dan kita tahu adegan sakaratul maut Rasulullah. Apa yang beliau panggil? Ummati. Umatku. Ketika beliau haji wada, apa yang beliau ucapkan? Sampaikan apa yang kalian dengar ini kepada umatku yang tidak mendengar. Kepada kaum muslimin yang tidak mendengar. Akhirnya riwayat itu sampai kepada kita. Terus mikirin kita. Hingga suatu hari Nabi lagi duduk bersama sahabat. Nabi bilang gini. Wahai para sahabat. Tahukah kalian siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah? Dan aku juga mencintainya.
Kata para sahabat, para nabi ya Rasul. Kata Rasul, kalau para nabi wajar dicintai oleh Allah. Mereka itu adalah utusan-utusan Allah. Mereka dapat wahyu dari Allah. Mereka langsung berbicara dengan Allah seperti Musa. Wajar dicintai oleh Allah. Tapi bukan itu maksud saya. Oh, kalau gitu para sahabat-sahabat nabi seperti kami ya Rasul. Kalau kalian bertemu dengan aku, wajar jika Allah mencintai kalian. Wajar jika aku mencintai kalian karena kalian bertemu dengan aku. Dan kalian menjadi orang-orang yang langsung melihat mukjizatku. Tapi ada yang lebih dicintai oleh Allah daripada kalian. Siapa ya Rasulullah? Mereka adalah umatku yang datang setelah kalian. Mereka tidak pernah melihat aku, tetapi mereka beriman kepadaku dan mencintaiku, mengikuti sunnahku. Aku rindu kepada mereka. Kalian adalah sahabat-sahabatku, tapi mereka adalah keluargaku, kata Rasulullah SAW. Kita ini dianggap keluarga Rasul, Ahlul Bait loh. Bukan kita yang ngaku-ngaku Rasulullah keluarga kita. Itu mah wajar banget, orang kita orang biasa, Rasulullah orang luar biasa. Tapi Rasulullah ngaku kita sebagai keluarganya. Padahal Rasulullah tahu nggak semua dari kita itu setia kepada beliau. Yang marah ketika nama beliau dicoreng. Yang marah ketika tentang beliau itu diselewengkan. Yang marah ketika beliau dihina. Gak semua dari kita punya kesetiaan yang besar kepada beliau. Tapi beliau menganggap kita keluarganya. Beliau rela menghabiskan hidupnya dalam kesusahan demi supaya hidayah ini sampai kepada kita. Siapa sih yang mau susah payah untuk kita kalau bukan karena mencintai kita? Siang malam hartanya habis, dihina, dicela, diusir dari kampung halamannya. Apa yang beliau harapkan? Supaya hidayah ini sampai kepada seluruh manusia. Itu yang paling beliau harapkan. Sampai pernah Rasulullah lagi duduk lewat seorang orang Bani Israel lagi menggotong jenazah gitu. Rasulullah nangis. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah kenapa engkau menangis? Kan yang meninggal itu bukan muslim tapi Bani Israel. Kata Rasulullah, saya menangis karena saya belum sempat mendakwahi dia sehingga dia mati dalam keadaan kufur. Saking cintanya Rasulullah kepada umatnya. Dan bahkan dengan seizin Allah, Rasulullah SAW sering berdoa untuk kita. Di antara doa-doa yang sering beliau ucapkan di malam hari ketika beliau tahajud. Beliau kalau tahajud itu bukan ngedoain diri sendiri, Allah masukkan saya ke surga. Bukan. Justru itu Allah menjaminkan itu kepada beliau karena beliau sering mendoakan kita. Ya Allah umatku di Palestina, ya Allah umatku di Syam, ya Allah umatku di Yaman dan yang mengikuti arah Yaman dan seterusnya sampai ke kita. Semuanya didoakan di dalam solat malamnya Rasulullah SAW. Sehingga akhirnya hidayah ini sampai kepada kita. Ini baru Rasulullah, belum lagi cinta Allah kepada kita. Masih ingat dengan ayat Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim La taqnatu min rahmatillah. Allah berfirman kepada orang-orang yang banyak dosa seperti kita. Yang pernah berzina, yang pernah minum khamar, yang mungkin pernah membunuh, yang pernah makan riba, yang pernah mengambil hak orang lain secara tidak benar, yang pernah melakukan dosa diam-diam, yang pernah ragu sama Allah, yang pernah diam-diam menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan yang gak pantas kepada Allah, yang banyak dosa, yang kotor, hina, dina, Allah bilang, ya ibadi, hambaku gitu. Lembutnya panggilan Allah kepada kita. Allah gak menganggap, wahai manusia, wahai pendosa, wahai orang yang hina. Enggak, Allah bilang, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Bilang kepada hamba-hambaku yang banyak dosa. Tapi Allah gak bilang yang banyak dosa, yang melampaui batas terhadap dirinya. Lembut sekali bahasa Allah. Udah banyak dosa, Allah masih memanggil kita hamba. Sama kayak seorang ibu, anaknya udah durhaka siang malam kepada ibunya, ibunya masih memanggil kepada anaknya, anakku gitu. Gak marah sama sekali. Bahkan ketika kita melakukan dosa, diam-diam di malam hari, tidak ada yang melihat kecuali Allah, kemudian cuma satu malaikat yang mencatat. Allah Subhanahu wa ta'ala berbisik kepada malaikat itu, jangan catat dulu, mungkin besok dia akan bertobat. Dan jangan kabarkan ini kepada malaikat yang lain. Allah kalau kita buat dosa diam-diam, Allah tutupi aib kita, gak mau ngasih tahu kepada yang lain. Tapi begitu kita taubat, Allah langsung mengatakan, wahai para malaikat, lihat hambaku itu, dia bertaubat. Giliran kita beramal soleh, Allah umumkan,
Giliran kita buat dosa, Allah diam aja. Allah ngelihat, Allah maha syahid, maha alim, maha khabir. Allah menyaksikan yang kita lakukan di malam hari. Allah ngelihat hambaku. Ketika Allah melihat hambaku, Allah kasihan sama kita. Kenapa engkau melakukan itu, wahai hambaku? Malaikat mau mencatat, wahai malaikat tunggu dulu ya. Besok dia mau bertobat mungkin. Dan Allah nggak akan manggil, malaikat semuanya lihat nih hambaku lagi berbuat dosa. Enggak, ditutup ya aib kita. Besok ditunggu sehari. Oh, malaikat, ya Allah nih udah besok nih. Ntar dulu, ntar malam mungkin dia tobat. Allah membuka pintu tobat untuk dosa siang hari di malam hari. Allah buka pintu tobat di malam hari untuk dosa di siang hari dan membuka pintu tobat di siang hari untuk orang yang berdosa di malam hari. Oh tunggu nanti malam dia mungkin bertobat. Udah malam, ya Allah dia udah tidur. Mungkin ntar lagi dia bangun, gak bangun juga. 24 jam Allah nunggu kita. Gak boleh catat dulu. Hari pertama gak bertobat, gak datang kepada Allah. Tunggu nanti hari Jumat. Siapa tahu pas hari Jumat dia datang bertobat kepadaku. Allah tunggu di pintu masjid. Mana hambaku yang itu gak datang-datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita masih sibuk di rumah. Kita sibuk di pasar, kita sibuk bekerja, kita menunda-nunda, alasannya kita macet di jalan. Allah tunggu kita di masjid. Di mana? Di depan mihrab. Begitu imam mau naik ke atas mimbar, Allah, mana hambaku? Kayak seorang yang mencari kekasihnya yang hilang. Gak datang juga, ya udah malaikat tunggu Jumat yang akan datang. Ya Allah, ini udah berapa puluh Jumat, tunggu Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Allah tunggu di langit dunia. Ini Ramadan, mudah-mudahan hambaku datang. Gak datang juga, Allah tunggu. Oh siapa tahu nanti dia akan datang kalau nanti dia sudah menikah. Udah nikah belum datang juga. Ya udah deh, wahai malaikat, kasihan nanti daripada hambaku gak sadar, kasih dia sedikit masalah. Allah kasih masalah buat kita karena Allah pengen banget ngampunin dosa-dosa kita. Allah ngasih kita musibah karena Allah pengen banget ngelihat kita datang menangis, lalu Allah Subhanahu wa taala akan menyambut kita dengan kasih sayangnya. Halumu ilayya ya abdi. Datang ke sini wahai hamba-hambaku. Kasih masalah dikit. Gak datang juga. Terus kata Allah, malaikat jangan catat dulu. Kenapa ya Allah? Siapa tahu nanti di akhir hayatnya dia balik kepadaku. Tunggu sama Allah tuh. Begitu kita sakit menjelang kematian kita, baru Allah ternyata ngelihat kita kayaknya nih udah ada perubahan. Tiba-tiba kita datang kepada Allah menyesal, ya Allah saya banyak dosa. Ini bentar lagi malaikat mau cabut nyawa kita. Tuh kan hambaku ini bertobat. Sini hambaku. Langsung diselamatin, langsung seolah-olah didekap, dipeluk oleh Allah. Dan malaikat yang mencatat tadi tidak jadi mencatat. Kata Allah, lihat wahai malaikat, hambaku ini bertobat. Jangan catat keburukan dia. Wahai seluruh malaikat, lihat hambaku ini sudah bertobat. Allah umumkan. Lalu Allah mendekap kita dengan kasih sayangnya. Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. La ubali kata Allah. Wahai hamba-hambaku, jika kalian datang kepadaku meminta ampun, padahal kalian memiliki dosa sebanyak langit dan bumi, akan aku ampunkan dosa kalian semuanya. Wala ubali, dan aku tidak peduli sebanyak apa dosa itu. Kalian datang kepada aku meminta ampun, walaupun kalian sekian puluh tahun berdosa kepadaku, aku ampuni. La ubali, aku tidak peduli berapa lama kalian berdosa kepadaku. Sejenak saja kalian bertobat, aku ampuni. Kurang apa coba? Dan bukan hanya menunggu. Ketika kita jauh dari Allah, kita nggak ingat sama Allah, kita kadang-kadang berkhianat kepada Allah, kita mengabaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Sepanjang Allah menunggu, Allah juga terus membimbing kita. Kalau kita salah jalan, Allah kasih petunjuk. Dapat petunjuk nih, gimana petunjuknya? Gak sengaja tiba-tiba kita dapat nasihat dari orang soleh. Gak sengaja mendengar suatu ceramah yang kita banget. Nih penceramahnya kayak kenal saya nih. Kenapa bisa gitu? Allah yang buat demikian. Allah kasih kita jalan. Jadi ibaratnya ada orang yang sering kita sakitin, kita ledekin, kita hina, kita khianatin, kita sakitin. Tapi ketika kita salah jalan, dia bilang, enggak kesini jalannya, yang itu yang benar tuh, yang benar ini mas sesat, bahaya nih, kamu nanti bisa celaka. Masih nolongin kita kalau kita tersesat. Allah Subhanahu Wa Taala masih melindungi kita dari kecelakaan. Kalau bukan karena Allah sabar banget menunggu kita bertobat, pasti Allah sudah melaknat dan membinasakan kita sejak awal kita berbuat dosa. Tidakkah Allah cukup buat kita? Nikmat yang kita rasakan siang dan malam padahal kita gak sholat. Coba, harusnya kalau gak sholat itu langsung dibinasain ya. Tapi kita gak sholat, Allah kasih nikmat. Jangan berpikir sekolah yang membuat kita sekarang itu bisa mengenal hak dan batil. Karena banyak orang yang sekolah tetapi tidak bisa membedakan hak dan batil. Jangan berpikir orang lain yang menyadarkan kita. Sesungguhnya Allah lah yang menyadarkan kita. Sehingga dengan cara Allah akhirnya kita berubah 100%.
Dari dulunya gak bisa ngaji sama sekali, sekarang bisa belajar ngaji dan bahkan udah bisa ngaji. Yang dulunya sama sekali jangankan masuk ke masjid, ngelihat masjid juga kadang-kadang males gitu, sekarang bisa jadi orang yang di shaf pertama masjid, bahkan jadi imam, jadi muazin. Rahmat dari siapa kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat dengan dosa kita yang banyak, tapi sekali kita mengatakan astagfirullahalazim, itu udah cukup untuk Allah punya alasan mengampuni semua dosa-dosa kita. Kita mencela Allah 1000 kali, lalu kita bilang astagfirullah sekali, 1000 kali itu Allah lupain. Udah gak apa-apa, aku ampunkan dosa hambaku. Saking senangnya Allah kepada kita yang bertobat, itu seperti kalau bahasa Nabi mah seperti seorang keluarga, satu keluarga yang menunggu kedatangan orang yang paling dia cintai yang pergi jauh dan lama tidak pulang. Begitu dia datang, mereka akan menyambutnya dengan sangat bahagia. Kalau kita berbuat keburukan, Allah kasih kita satu dosa supaya gampang diampunin. Tapi kalau kita berbuat kebaikan, Allah kasih kita 10 kali pahala supaya bisa menutupi dosa-dosa kita. Allah maha baik kepada hamba-hambanya. Rasulullah SAW setia banget sama kita. Maka cukuplah Allah dan Rasul yang paling kita cintai dalam hidup kita. Maka setelah itu kita tidak akan sengsara lagi. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang laki-laki yang buta, lumpuh, tua, sendiri sebatang kara, miskin. Tinggal di sebuah gubuk. Lalu datanglah seorang sahabat Nabi, Abu Ubaidah bin Jarrah, melihat keadaannya, tetapi melihat dia tersenyum aja. Abu Ubaidah bertanya, "Ya Syekh, Anda ini buta, miskin, fakir malah, sendiri, tinggal di gubuk, gak ada yang ngerawat. Udah gitu lumpuh lagi, udah tua renta, lemah luar biasa. Tapi kenapa Anda terlihat wajahnya berseri-seri, bahagia, dan selalu mengatakan, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah." Abu Ubaidah bertanya, "Kenapa engkau sangat bersyukur? Apa nikmat yang engkau dapatkan?" Kata Syekh ini, "Saya merasa orang paling beruntung di muka bumi." Lah, kayak gini keadaannya tapi ngerasa paling beruntung di muka bumi. Kenapa engkau merasa paling beruntung di muka bumi? Ya, Allah memberikan kepada saya 2 nikmat yang tidak diberikan kecuali kepada orang yang sedikit sekali. Nikmat yang sangat berharga. Nikmat apa itu, hai Syekh? Lisanan dzakira wa qalban syakira. Allah berikan kepada saya 2 nikmat, yaitu lisan yang senantiasa bisa terus berzikir dan hati yang selalu bisa bersyukur. Dan saya merasa sangat bahagia dengan 2 nikmat itu. Lisan yang terus berzikir, hati yang terus bersyukur. Dan itu sudah cukup buat saya. Artinya apa? Orang kalau sudah menjadikan Allah segalanya dalam hidupnya, bisa menyebut nama Allah aja, bisa mensyukuri nikmat Allah yang walaupun kalau dilihat orang lain tidak ada nikmatnya, kecuali yaitu lisan yang bisa berzikir, itu udah membahagiakan. Gimana dengan kita yang bukan orang tua, bukan orang miskin, bukan orang fakir, bukan sebatang kara, bukan orang buta. Kenapa kita tidak bisa bahagia seperti dia? Karena kita tidak menjadikan Allah segalanya dan cukup di dalam hati kita. Karena Allah tidak segalanya dan cukup dalam hati kita. Padahal kalau kita libatkan Allah dalam hidup kita, Allah akan selesaikan semua urusan kita. Masih ingat kisah 2 orang yang saling berhutang tapi pakai nama Allah? Kita mah kalau berhutang pakai notaris ya, juru tulis, pakai admin, pakai saksinya manusia. Ini enggak, Allah yang dilibatin. Jadi ada 2 orang, dua-duanya soleh, saling berhutang. Si A berhutang ke si B, kata si A, "Akhi, boleh saya berhutang, saya butuh uang." "Oh boleh. Dikasih duit berapa? 100 dinar, dikasih 100 dinar. Setelah dikasih 100 dinar, yang punya uang bilang, "Ini nanti saksinya siapa nih? Kita cuma berdua." Kata orang yang berhutang, "Boleh enggak kalau saksinya Allah?" Kata yang memberi hutang, "Oh, kalau Allah boleh. Allah tuh sebaik-baik saksi." "Ya saya setuju. Ya udah saya serahin nih duitnya." Allah sebaik-baik saksi. Udah gitu kepikiran lagi. Nanti bayarnya kapan? Beri saya waktu 1 tahun. Kalau kamu nanti 1 tahun gak sanggup bayar, gimana jaminannya? Siapa yang menjamin? Kata orang itu, "Boleh gak? Saya emang gak punya jaminan apa-apa. Kalau Allah aja yang jamin, boleh gak?" Kata dia, "Allah? Ya. Wah, Allah sebaik-baik penjamin. Boleh banget. Bang, kalau Allah yang menjadi penjamin, udah gak khawatir dah." Ya udah.
Sah-sah gitu, udah ambil duitnya 100 dinar. Pulang dia, ternyata beda pulau. Selang beberapa lama setelah jatuh tempo, dia udah ngumpulin uang 100 dinar, mau dia balikin, dia mau nyebrang nih. Ternyata dengan seizin Allah, takdir Allah terjadi badai, sehingga tidak ada perahu yang berani menyeberang. Yang punya uang, nungguin di balik lautan, dia nunggu di pantainya. Mudah-mudahan hari ini dia datang membayar hutang saya, karena saya kenal dia orang yang jujur, amanah, baik hati, pasti dia akan datang. Ditunggu, nggak datang-datang. Ternyata dia nggak bisa nyebrang. Tapi sebelum orang yang tadi mau nganterin duit itu pulang, karena dia sudah janji mau datang, dia paksain, akhirnya uang itu dia taruh di dalam sebuah batang kayu, kemudian kayu itu dia hanyutkan ke dalam lautan sambil berkata, ya Allah, dulu ketika kami berhutang, dia bertanya siapa saksi? Saya bilang engkau lah saksi. Kata dia engkau sebaik-baik saksi. Lalu dia bertanya siapa yang menjamin? Saya bilang engkau lah penjamin. Kata dia engkau sebaik-baik penjamin. Ya Allah, saya sudah melibatkan engkau dalam urusan kami. Dan dia juga ridho dengan hal itu. Hari ini dengan takdirmu saya tidak bisa menyeberang. Mudah-mudahan dengan saya mengirimkan uang lewat sebatang kayu ini engkau menyampaikan kepada orang itu. Karena engkau sebaik-baik saksi dan sebaik-baik penjamin. Dihanyutkan bismillah tawakkaltu ala Allah. Orang yang nunggu di seberang, karena udah sore akhirnya dia pulang. Sebelum dia pulang dia lihat ada sebatang kayu yang terapung-apung. Dia ambil untuk jadi kayu bakar di rumahnya untuk menghangatkan tubuh. Pas dia belah di rumahnya, dia temukan bungkusan dan dia buka ada uang 100 dinar. Ada surat di situ, akhi, maaf saya gak bisa menyeberang. Soalnya terjadi badai yang luar biasa di sebelah sana. Tetapi saya coba titipkan ini kepada sebaik-baik saksi dan sebaik-baik penjamin Allah. Mudah-mudahan sampai kepadamu. Ketika dia baca itu, dia langsung bertakbir Allahu Akbar, hasbunallah wa ni'mal wakil. Mungkin kita gak bisa kayak gitu dalam hutang piutang. Mau hutang piutang kayak gitu? Kita datang ke salah satu finance, Pak, saya mau kredit motor. Oh iya Mas, silakan kredit motor nih, ada beberapa produk nih dari kita nih yang setahun, 2 tahun, 3 tahun. Oh boleh, saya mah 3 tahun aja biar gampang gitu. Oh iya. Jaminannya apa? Ada BPKB atau apa gitu? Atau slip gaji atau apa? Boleh nggak? Allah aja yang jadi jaminannya. Ada yang mau kayak gitu? Kenapa nggak mau? Karena Allah tidak cukup buat kita. Mungkin cukup buat kita, tidak cukup buat orang yang berhutang. Kita mau udah baik-baik. Oh Allah sebaik-baik saksi. Allah sebaik-baik penjamin. Wah orang kayak gini bakal rugi. Kenapa? Semua transaksi dia tuh gagal karena dia berhadapan dengan orang yang tidak beriman. Tetapi kalau sama-sama beriman, masalahnya satu beriman, satu tidak. Memang gak akan rugi, tetap Allah ganti. Cuman masalahnya kan agak-agak melas gitu ya. Gimana uang saya gak balik-balik. Ada aja alasan, saya ketuk pintu rumahnya gak dibukain, saya telepon gak diangkat, saya SMS gak di-read. Ini kalau kita berinteraksi dengan orang yang tidak menjadikan Allah sebagai hasbi Allah. Setidaknya kalau kita bertransaksi, ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kita mau tidur, bismillahirrahmanirrahim. Libatin Allah dalam semua aktivitas kita deh. Dan itu cukup sekali buat kita. Gak akan rugi. Satu-satunya nama yang kalau kita ucapkan itu gak rugi adalah nama Allah. Kita nyebutin nama ibu, kadang gak ngaruh. Tapi kalau kita nyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, itu luar biasa buat kita. Bahkan orang yang ahli maksiat pun kalau nyebut nama Allah, Allah selamatkan. Sedikit aja kita nyebut nama Allah, Allah udah langsung mengubah takdir untuk kita. Masih ingat kisah orang laki-laki di zaman Nabi Musa? Nabi Musa tanya kepada Allah, ya Allah, siapakah orang yang paling rendah nilainya di matamu di antara umatku? Kata Allah, itu laki-laki yang kalau sholat paling belakang. Cari sama Nabi Musa, oh itu yang masbuk permanen. Jadi istiqomah banget untuk masbuk. Asal sholat pasti masbuk. Dan masbuknya itu bukan masbuk rakaat kedua, masbuk salam. Pasti tahiyat terakhir aja dia datang. Kalau sholat Jumat, duduk paling belakang, deket teras atau di teras. Giliran selesai salam, yang paling duluan bunyiin kendaraan. Yang pertama, nyalain motor. Pulang duluan gitu. Itu tuh yang paling rendah nilainya di mataku di antara umatmu. Oh itu, si kakek-kakek, buta, masbuk terus. Nabi Musa memandangnya sebelah mata. Ini orang. Pasti ini munafik, pasti ini gak ada nilainya di apa, pasti dia gak akan masuk surga. Terus diperhatikan gak ada perubahan. Sampai suatu saat Nabi Musa ngepoin dia, mana dia kok gak datang? Ternyata pas ditanya, dia udah meninggal dunia. Makanya gak datang lagi. Udah gak istiqomah sekarang masbuknya. Karena udah meninggal. Is dead lah ya.
Nabi Musa tanya ke Allah, ya Allah, gimana keadaan orang itu di akhirat? Apakah dia masuk surga atau neraka? Kata Allah, ya Musa, dia itu udah masuk surga. Nabi Musa kaget, hah? Gimana ceritanya ya Allah dia masuk surga? Bukannya dia gak punya amal sama sekali, sholatnya juga malas-malesan, datang ke masjid selalu telat. Kata Allah, ya Musa, tahukah kamu? Suatu hari sebelum dia meninggal, hari terakhir dia sholat dan masbuk, tetap masbuk. Hari terakhir dia sholat, masbuk. Pas dia pulang, dia dibantu oleh seorang pembantu yang bawa dia pulang. Di tengah jalan, dia bertanya kepada pembantunya, kita sekarang lagi di mana nih? Kalau dalam riwayat yang lain mengatakan dia kesasar, nggak ada pembantu, kesasar sampai ke tengah lapangan, tanah yang lapang, ketemu orang, dia tanya, mas, saya ini lagi di mana nih? Orang buta. Orang itu mengatakan, bapak lagi ada di sebuah tanah yang luas, tanah yang lapang. Kata dia, enggak, rahmat Allah lebih lapang. Rahmat Allah lebih luas. Cuma itu doang kata-kata dia tuh. Wahai Musa, dia mengatakan rahmatku lebih luas. Dan memang rahmatku luas, wahai Musa. Maka dengan itu, aku ubah takdirnya. Sesungguhnya rahmatku mendahului takdir. Sesungguhnya rahmatku lebih besar daripada kemarahanku. Allah marah sama pembuat dosa. Tapi begitu pembuat dosa ngelirik ke langit dikit aja, Allah langsung perhatiin ada apa gitu. Allah udah langsung, kalau bahasa kita mah kayak kegeeran gitu. Padahal Allah itu maha mulia, gak perlu GR. Tapi Allah saking perhatiannya sama kita, begitu kita ngelirik ke langit sedikit, wahai hambaku pengen berdoa. Pas kita bilang astagfirullahaladzim, langsung dihapuskan dosa-dosa kita. Sesungguhnya rahmat Allah, kasih sayang Allah lebih luas daripada kemarahannya. Itulah kenapa kita harus menjadikan Allah segalanya dalam hati kita. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Mudah-mudahan ini bisa menyemangati kita dalam hidup kita. Pokoknya kalau belum udah pakai helm, udah pakai jaket yang tebal, udah pakai sepatu yang benar-benar udah kayak orang naik Harley gitu ya. Padahal naiknya bebek gitu, tapi udah kayak orang naik Harley. Udah lengkap tuh pakaiannya. Jangan pernah merasa aman sebelum mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Udah ikhtiar ini, ikhtiar itu. Jangan pernah merasa cukup sebelum mengatakan Tawakkaltu 'alallah. Pokoknya kalau belum ngelibatin Allah, belum selesai. Kalau udah ngelibatin Allah, yang lain belum selesai, insya Allah Allah selesaikan. Allah cukupkan. Allah berikan jalan keluar untuk kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itulah modal hidup kita. Mudah-mudahan itu bisa menjadi obat hati kita. Mudah-mudahan juga menjadi solusi dalam masalah-masalah kita. Marilah kita tutup dengan sama-sama berdoa. Semoga Allah memberi kita hidayah dan menyayangi kita sebagaimana Allah menyayangi para anbiya dan orang-orang saleh.